Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, perkenalkan nama saya Selin Vera Amadea dari Universitas Wijaya Putra dengan program studi ilmu administrasi publik. Jadi pada hari ini saya akan membawakan sedikit renungan firman Tuhan dengan judul Bangkit dari Kegagalan. Setiap kita manusia yang hidup di bumi ini pasti pernah mengalami kegagalan, baik itu kegagalan yang kecil maupun besar. Dan suatu kegagalan ini bukanlah hal yang asing di dalam hidup kita. Namun pertanyaannya yang selalu keluar dari mulut manusia yaitu mengapa saya gagal? Padahal seharusnya pertanyaan yang jauh lebih penting ialah bagaimana saya merespon kegagalan tersebut. Maka dari itu saya akan membahas bagaimana kita dapat bangkit di dalam iman. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Di dalam Amsal 24 ayat yang ke-16, di sini Alkitab telah mengajarkan bahwa orang benar pun bisa juga mengalami kegagalan. Kita tidak hidup di dalam kesempurnaan. Biasanya kita jatuh karena kelemahan, karena keputusan yang kurang bijak, ataupun cobaan yang terlalu berat yang kita hadapi. Tetapi yang membedakan orang percaya dengan orang yang fasik bukanlah tidak pernah jatuhnya, melainkan kemampuannya untuk bisa bangkit kembali. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita saat kita jatuh. Di dalam Mazmur 37 ayat 23-24. Dalam kegagalan kita sering merasa malu, sendirian, ataupun bahkan berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Namun di dalam firman-Nya telah menjanjikan bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap kondisi hidup kita. Belajar dari tokoh Alkitab yang telah mengalami kegagalan, seperti Petrus yang telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, kemudian ia juga dipulihkan. Lalu ada Daud yang jatuh di dalam dosa, namun juga Tuhan telah pulihkan dia. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk bisa bangkit dari kegagalan, yaitu yang pertama, tentunya mengakui kegagalan kita dengan jujur. Ketika jujur, Tuhan juga bisa bekerja untuk memulihkan hati dan pikiran kita. Lalu yang kedua, bergerak maju dengan keyakinan. Ini bukan hanya berdiri tegak dengan kaki kita saja, tetapi melangkah maju dengan iman, mempercayai bahwa Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih indah di dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, tentunya bertobat dan kembali kepada jalannya Tuhan. Tuhan selalu memulihkan hubungan kita dahulu sebelum memulihkan keadaan kita. Kegagalan ini dipakai Tuhan untuk pertumbuhan rohani. Firman Tuhan telah menunjukkan bahwa kegagalan bukanlah suatu hambatan, melainkan alat pertumbuhan rohani kita. Ketika kita menyerahkan kegagalan kita di dalam doa kepada Tuhan, ia juga akan mengubah menjadi kekuatan rohani. Ia membentuk karakter yang lebih rendah hati dan juga selalu bergantung kepadanya, serta menghadirkan hikmat baru sehingga kita bisa lebih kuat dan bijaksana di dalam masa depan. Di dalam firman yang singkat ini, saya pernah mengalami kegagalan, baik itu kegagalan yang kecil ataupun kegagalan yang cukup besar bagi saya. Tetapi saya tidak mudah menyerah. Saya juga tidak putus asa dan tidak menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Karena setiap kegagalan yang mungkin saya alami itu bisa saja dari kesalahan saya. Jadi saya bisa mengatasi kegagalan tersebut dengan cara menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan, mengakui kesalahan saya, dan memohon supaya Tuhan terus menguatkan saya dari kegagalan ini. Sekian untuk firman yang singkat ini yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua.